Ada beberapa kondisi pada kehamilan yang menyebabkan ibu hamil jadi sering mengalami pendarahan, kontraksi rahim secara prematur atau kontraksi dini. Nah, tentu saja hal ini juga akan membuat para dokter kandungan menyarankan ibu hamil untuk menunda dulu puasanya. Halo Sobat DRV, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nenggolan, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita ingin membahas tentang persiapan ibu hamil menjelang puasa. Apakah ibu hamil boleh berpuasa? Apa saja persiapannya? Simak penjelasannya berikut ini. Sebenarnya untuk ibu hamil tidak ada larangan untuk berpuasa. Sah-sah saja untuk ibu hamil berpuasa, tapi tentu saja ada syarat-syaratnya dan ada kondisi-kondisi tertentu kapan seorang ibu hamil boleh berpuasa, kapan tidak. Ada kondisi-kondisi khusus tertentu yang menyebabkan ibu hamil tidak diperkenankan untuk ikut berpuasa. Sehingga ada baiknya untuk para mamis berkonsultasi terlebih dahulu dengan para dokter kandungannya. Apa saja sih kondisi yang tidak diperkenankan untuk berpuasa? 1, itu pada trimester 1 kita tahu yang paling sering dialami oleh para ibu hamil adalah hiperemesis gravidarum. Apa itu? Yaitu mual muntah yang berlebihan pada saat hamil. Nah, tentu saja pada kondisi mual muntah yang berlebihan, asupan, nutrisi, cairan jauh berkurang. Apalagi kalau ibu hamilnya berpuasa. Tentu hal ini akan membuat kita para dokter kandungan menyarankan ibu hamil untuk menunda dulu puasanya. Jadi sebaiknya kita mengatasi mual muntahnya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah tidak ada mual muntah yang berlebihan, ibu hamil ingin mulai berpuasa, silakan saja. Maka dari itu, kami para dokter kandungan itu menyarankan supaya ibu hamil mulai berpuasa itu di trimester kedua sebenarnya. Tentu saja di trimester 2 kita harus lihat juga kondisi-kondisi yang dialami oleh ibu hamil. Ada beberapa kondisi pada kehamilan yang menyebabkan ibu hamil jadi sering mengalami pendarahan, kontraksi rahim secara prematur atau kontraksi dini. Nah, tentu saja hal ini juga akan membuat para dokter kandungan menyarankan ibu hamil untuk menunda dulu puasanya. Kenapa? Karena tentu saja dengan sering bolak-balik pendarahan, kontraksi, ya, ibu juga asupannya jadi berkurang, jumlah cairannya juga berkurang. Belum lagi apalagi kalau ibu hamil itu terdeteksi mengalami anemia. Pada ibu hamil dengan kondisi anemia, ya, paling sering di Indonesia adalah anemia zat besi, di mana asupan sangat kurang sehingga menyebabkan Hb atau kadar besi itu selalu rendah. Bahkan tidak jarang kita menemukan di bawah 10. Sementara untuk kriteria dari WHO sendiri, Hb ibu hamil pada saat di trimester kedua itu minimal 10,5. Dengan kondisi ini tentu saja kita tidak menyarankan ibu hamil untuk berpuasa. Kemudian di trimester ketiga. Di trimester ketiga juga kita harus pastikan kondisi ibu hamil layak nggak untuk ikut berpuasa. Ada nggak gangguan-gangguan seperti tadi pendarahan, seperti yang dialami di trimester 2, kemudian darah tinggi, diabetes dalam kehamilan. Jadi ada beberapa penyakit atau kondisi tertentu pada ibu hamil di setiap trimesternya itu yang memang harus kita diskusikan dengan dokter kandungan. Bisa nggak sih kita ikutan berpuasa? Pada intinya, berpuasa pada saat hamil tidak dilarang, asal ibu hamilnya memang konsisten dalam hal menjaga nutrisi dan jumlah cairan yang dikonsumsi setiap harinya itu sama. Jadi misalnya begini, biasanya saya sehari itu minumnya 2-3 liter air. Nah, semenjak puasa jadi hanya setengah liter. Nah, tentu ini akan menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil dehidrasi tentu saja akan berdampak kepada janin yang dikandung.
Sehingga sebenarnya kalau untuk berpuasa selama ibu hamilnya disiplin, konsisten bahwa sebelum dan setelah puasa tidak mengubah jumlah asupan dan jumlah cairan yang masuk, hanya mengakali jam waktu masuknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita makan pagi, sarapan lengkap karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan serat, ini juga tetap harus dikonsumsi pada saat kita sahur misalnya gitu. Kemudian nanti pada saat jam buka, kembali lagi komposisi makanan yang benar. Cuma kan kadang banyak ibu hamil juga yang tidak konsisten. Contoh, sahur bangun pagi, telat bangun, atau misalnya lagi males masak gitu ya. Akibatnya makan seadanya. Nah, ini kita tidak sarankan. Karena apa? Karena nutrisi itu sangat penting untuk perkembangan dan kesejahteraan janin. Begitu juga nanti, begitu selesai puasanya, bukaan gitu ya, bukannya makanan bergizi yang dicari, tapi malah cari yang ya goreng-gorengan ya, sejenis itu ya. Tiba-tiba udah kenyang aja, jadi lupa proteinnya nggak dapet gitu ya, mineralnya nggak dapet, seratnya nggak dapet. Jadi sebenarnya kita tidak melarang selama tadi ibu hamil ini konsisten dan cukup disiplin untuk menjaga pola makannya dan minumnya. Jadi kalau misalnya tadi mengenai makanan, kita sekarang bahas mengenai minuman. Pagi ya kita minum banyak nih, misalnya pagi kita minum 1 liter, sore pas bukaan 1 liter lagi gitu ya, nanti pas pertengahan malam kita minum lagi. Sama kok dok, total nggak berubah gitu ya, sebelum puasa dengan setelah puasa saya minumnya sama banyak. Nah itu bagus, berarti ibunya konsisten dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Kita sangat mendukung hal-hal seperti itu. Hanya saja memang cita-cita atau harapan kadang ya saya bisa, tapi ternyata pada saat praktek di lapangannya ya nggak seperti itu gitu ya. Karena untuk kita makan dan minum yang banyak di pagi hari gitu ya, jam 3 pagi, saya pikir ya saya nggak yakin apakah kita bisa konsisten dengan itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar untuk makan dan minum sesuai dengan porsi yang seharusnya, baik itu sebelum maupun saat kita berpuasa. Jadi tidak ada larangan untuk ibu hamil yang ingin berpuasa, silahkan, selama kita tetap disiplin, konsisten dengan asupan nutrisi dan cairan yang kita intake, vitamin tetap diminum, update terus kondisi ibu dan janin ke dokter kandungan, kita pastikan ibu-ibu hamil yang berpuasa pasti akan tetap sehat. Satu lagi yang sangat kita motivasi ibu hamil untuk lakukan pada saat berpuasa itu adalah olahraga ringan. Hal ini apa? Supaya membuat badan kan seharian berpuasa nih, lemes gitu ya. Jadi supaya tetap segar, tetap bugar. Jadi pagi hari mungkin setelah sarapan kita bisa olahraga tipis gitu ya, olahraga ringan. Atau nanti misalnya nggak sempet di pagi hari, kita bisa lakukan di sore. Jadi kan sambil nunggu bukaan nih gitu ya, kita bisa olahraga tipis, jalan sore, bersepeda gitu ya. Tentunya dengan cara yang aman dan nyaman. Demikian tips dari saya, persiapan ibu hamil untuk berpuasa. Selamat berpuasa untuk para ibu hamil. Selamat beribadah. Salam sehat dari kami untuk Sobat DRV. Sampai bertemu lagi.